Cara mengajukan pinjaman KPR di Bank BSI. Teman-teman yang sedang membutuhkan dana untuk membeli rumah, nah ini adalah salah satu pinjaman yang menurut saya bisa direkomendasikan ya untuk teman-teman semuanya ya. Jadi pinjaman yang berprinsip syariah, yaitu tanpa riba. Oh ya, sebelumnya saya doakan prosesnya lancar dan juga dananya segera didapatkan sehingga rumah impian segera dapat dimiliki. Jadi KPR BSI itu adalah KPR yang menggunakan prinsip syariah Islam. Nah, nanti ini ada program KPR yang disebut BSI Gria. Bisa dipakai untuk membeli rumah, ruko, dan juga apartemen, termasuk juga pembelian baru ataupun rumah second ya, ataupun rumah bekas ya. Ataupun juga take over KPR dan juga bisa juga untuk renovasi rumah. Sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu kelebihan kenapa harus memilih BSI. Yang pertama adalah jangka waktunya hingga 15 tahun. Tapi sebenarnya di bank lain tuh ada yang sampai 30 tahun ya. Nanti teman-teman bisa cek ya tutorial yang lain, bank yang lain tuh linknya ada di deskripsi. Kemudian angsuran ringan dan juga tetap, karena prinsipnya syariah, maka ini sudah tetap dari awal sampai lunas itu nanti akan tetap ya. Bebas biaya provisi dan juga penalti, kemudian mengacu kepada syariah Islam, kemudian bebas biaya appraisal sampai dengan 5M ya. Tapi nanti ada penjelasannya ya. Silahkan simak sampai akhir video ini. Nah, untuk syarat dan ketentuan, yang pertama adalah untuk warga negara Indonesia. Kemudian usia pemohon 21 tahun. Jadi teman-teman yang sudah 21 tahun bisa ya mencoba mengajukan sampai dengan 60 tahun ketika membuat pengajuan dan juga memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap minimal sesuai UMP. Selanjutnya sudah bekerja setidaknya selama 1 tahun bagi karyawan dan juga 2 tahun bagi profesional. Berdomisili di area jangkauan BSI. Jadi pastikan teman-teman memiliki domisili itu di area cabang Bank BSI ya. Kalau terlalu jauh biasanya mereka sulit survei dan juga biasanya ya nanti akhirnya tidak disetujui ya. Kemudian juga memiliki atau bersedia membuka rekening BSI. Kemudian jika merasa memenuhi syarat yang telah disebutkan, silahkan teman-teman langsung dikumpulkan saja dokumennya dan langsung datang ke kantor BSI ya. Nah, syaratnya apa saja dokumennya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini itu bisa untuk karyawan, kemudian wira swasta dan juga profesional ya. Yang pasti adalah untuk aplikasinya, formulir aplikasi nanti teman-teman isi, ini ada di bank tentunya ya. Kemudian juga KTP silahkan membawa asli dan juga fotokopi, termasuk punya pasangan dan juga fotokopi kartu keluarga, kemudian juga fotokopi surat nikah ataupun cerai ataupun akte kematian ya. Dan juga slip gaji ini untuk yang karyawan, kemudian juga ada fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir, NPWP, kemudian untuk ini ya ada surat pemesanan rumah. Ini biasanya teman-teman akan dapatkan dari pihak developer ya. Teman-teman silahkan siapkan, termasuk juga nanti ada IMB dan lain-lainnya ya. Teman-teman ini kalau teman-teman ngobrol ke bagian developer, penjualnya pasti sudah paham apa saja yang harus dibawa ke bank ya. Dan juga lainnya ya. Teman-teman bisa cek di sini, yang centang-centang maka harus disiapkan. Kalau yang silang itu berarti tidak perlu disiapkan ya. Oke, teman-teman bisa capture untuk menyimpan syaratnya ini apa saja ataupun juga ditulis ya. Nah, selanjutnya untuk biaya-biayanya. Jadi ada biaya appraisal. Biaya appraisalnya ini kalau kurang dari 1,5 miliar maka gratis. Kalau pembiayanya di atas 1,5 miliar maka antara 1 sampai 2 juta. Kemudian ada biaya administrasi 1% dari plafon. Nah, ini memang mungkin permainan kata-kata ya. Kalau tadi kan biaya provisi 0, tapi ternyata administrasi 1%. Nah, kalau yang bank lain itu provisinya 1% ya, kemungkinan sama aja ya. Oke, kemudian ada biaya asuransi jiwa dan juga kebakaran, ini sama, semua bank sama. Kemudian ada biaya notaris ya, ini juga nanti tergantung ya dari notarisnya itu habis berapa, maka akan diklaimkan ke kita ya, seperti itu ya. Ini berbeda-beda ya. Kemudian untuk prosedur pembayarannya, jika memakai KPR BSI maka uang mukanya itu minimal 15% dari plafon pembiayaan, minimal 15%. Nah, teman-teman nanti bisa menyiapkan kalau mau cicilannya lebih rendah tentunya uang mukanya lebih besar ya. Dan juga nanti bisa di store tunai ataupun juga auto debit dari rekening. Tapi kebanyakan nanti harus auto debit. Jadi kita harus mengisi setiap bulannya sebelum tanggal auto debit harus sudah ada dananya ya. Nah, teman-teman sebaiknya kita lakukan simulasi dulu sebelum mengajukan ke kantor cabang BSI ya. Kita bisa cek sih di sini ya. Di www.rumah123.com KPR BSI ya. Silahkan teman-teman klik saja, linknya ini ada di deskripsi. Oke, langsung kita cek saja seperti apa tampilannya. Dan tampilannya adalah seperti ini. Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah ya. Kita scroll ke bawah.
Nah, di sini teman-teman bisa simulasikan, misalkan ini untuk KPR ataupun take over ya, silahkan dipilih saja. Nah, misalkan untuk KPR rumah baru, kemudian harganya misalkan ditulis ya, misalkan berapa? 500 juta begitu. Kemudian uang mukanya silahkan minimal adalah 15%. Kemudian untuk maksimalnya ya bebas ya, sampai 50% ya. Nah, misalkan 20%. Kemudian jangka waktunya ini sampai dengan 30 tahun, tapi kita coba misalkan berapa? 20 aja ya, 20 tahun seperti ini. Nah, tinggal langsung kita klik simulasikan ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Mau yang fix berapa? Fix 3 tahun, maka nanti angsurannya sekian. Kalau yang fix sekian ada masing-masing ya, teman-teman bisa cek ya di sini ya. Nah, bisa cek untuk yang fix 5 tahun, kemudian fix berjenjang sekian ya. Teman-teman nanti bisa scroll aja di bawah ini, banyak sekali fitur pembiayaan yang disediakan oleh BSI ya. Skema imbal hasilnya berapa, semuanya ada di sini ya. Oke, kalau teman-teman sudah yakin untuk angsurannya mampu dan juga syaratnya lengkap, silakan langsung lanjutkan untuk datang ke kantor cabang Bank BSI. Jadi saya ulangi lagi untuk pengajuan BSI Gria ataupun KPR BSI ya. Yang pertama silahkan lakukan simulasi seperti yang tadi kita tunjukkan ya. Kemudian datangi kantor cabang BSI ataupun juga boleh hubungi dulu call centernya ya 14040 untuk konsultasi. Tapi ya lebih mudah kalau kita datang langsung kantor cabang agar lebih paham saat dijelaskan ya. Dan juga silahkan langsung membawa dokumennya berupa KTP, NPWP, KK dan juga dokumen pekerjaan serta agunannya ya. Agunan itu yang dari yang dari developer ya, surat pemesanannya ya. Kemudian setelah itu tunggu proses verifikasi dan appraisal, lalu ditandatangani akad syariah untuk pencairan dananya. Oke, kurang lebih caranya seperti itu. Semoga lancar urusannya dan rumah impiannya segera dapat dimiliki. Yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar. Nanti akan aku jawab pertanyaannya, dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial penting di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.